Yang akan kita bahas pertama adalah pengertian bioteknologi. Kalian tahu nggak apa itu bioteknologi? Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya hidup dan teknos yang artinya teknologi. Jadi, pengertian bioteknologi adalah ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi. Pengertian bioteknologi yang lain adalah teknologi yang memanfaatkan organisme atau bagian-bagiannya untuk mendapatkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pengertian bioteknologi yang lain adalah pemanfaatan prinsip-prinsip dan kerekayasaan terhadap organisme, sistem, atau proses biologi untuk meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Nah, sekarang kita akan membahas jenis bioteknologi. Bioteknologi terbagi menjadi dua macam, yaitu bioteknologi konvensional atau sederhana atau tradisional, dan bioteknologi modern. Kita akan bahas satu persatu ya, dan sekarang kita akan bahas bioteknologi konvensional. Apa itu bioteknologi konvensional? Yaitu teknik dan peralatan yang digunakan masih sangat sederhana. Bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme, proses biokimia, dan proses genetik alami. Bioteknologi konvensional menggunakan manipulasi yang biasa dilakukan hanya pada media tumbuh atau substrat dan kondisi lingkungan. Bioteknologi konvensional, kalaupun ada rekayasa genetikanya adalah sederhana dan perubahan genetik yang dihasilkan tidak tepat sasaran. Oke, sekarang kita akan bahas kelebihan dan kekurangan bioteknologi konvensional. Yang pertama akan kita bahas adalah kelebihan bioteknologi konvensional. Yang pertama, biaya produksi murah. Kelebihan yang kedua, teknologi menggunakan peralatan yang sederhana. Kelebihan yang ketiga adalah pengaruh jangka panjang sudah diketahui. Sedangkan kekurangan atau kelemahan bioteknologi konvensional yang pertama adalah perbaikan genetik tidak terarah. Kelemahan yang kedua memerlukan waktu relatif lama. Kelemahan yang ketiga, belum ada pengkajian prinsip-prinsip ilmiah. Kelemahan yang keempat adalah reproduksi dalam skala kecil. Oke, sekarang kita akan membahas contoh bioteknologi konvensional. Yang pertama kita bahas adalah bidang makanan. Pada bidang makanan, dalam bidang makanan proses yang dibantu mikroorganisme, misalnya dengan fermentasi. Contoh produknya adalah yogurt. Yogurt merupakan minuman hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri yaitu Streptococcus thermophilus atau bakteri Lactobacillus bulgaricus. Nah, contohnya adalah yogurt. Bakteri ini mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Maka terjadi fermentasi asam laktat. Produk yang kedua adalah keju, yaitu memisahkan zat-zat padat pada susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Nah, ini adalah produk keju.
Produk keju didapat dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Bakteri ini akan menghasilkan enzim renin, sehingga protein pada susu akan menggumpal dan membagi susu menjadi cair dan padatan atau dadih. Enzim renin akan mengubah gula laktosa dalam susu menjadi asam dan protein yang ada pada dadih atau keju. Nah, produk selanjutnya adalah roti. Pembuatan roti juga memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh yeast atau khamir atau jamur, yaitu Saccharomyces cerevisiae yang biasa kita sebut sebagai ragi. Ragi pada tepung menyebabkan fermentasi yang menghasilkan gas karbon dioksida CO2 dan alkohol. Gas karbon dioksida atau CO2 berperan dalam mengembangkan roti, sedangkan alkohol akan mempengaruhi aroma dan memberi rasa pada roti. Produk selanjutnya adalah kecap. Bahan dasar dari kecap adalah kacang kedelai. Kedelai akan difermentasi dengan menggunakan jamur Aspergillus wentii. Nah, inilah kecap ya sebagai produknya. Kemudian dikeringkan dan direndam di dalam larutan garam. Dinamakan fermentasi garam. Jamur Aspergillus wentii akan merombak protein menjadi asam-asam amino, komponen rasa, asam, dan aroma khas. Jadilah kecap. Produk selanjutnya adalah tempe. Tempe merupakan makanan tradisional berbahan kacang kedelai. Fermentasi dilakukan dengan menumbuhkan jamur yaitu Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus akan menghasilkan benang-benang atau hifa yang disebut dengan hifa. Benang-benang itu mengakibatkan biji-bijian kedelai saling terikat dan membentuk suatu struktur yang kompak yang kita sebut dengan tempe. Produk selanjutnya adalah cuka. Bahan dasar pada proses pembuatan cuka adalah etanol yang dihasilkan oleh fermentasi. Nah, ini adalah produk cuka. Bakteri yang digunakan dalam fermentasi cuka yaitu Acetobacter dan Gluconobacter. Bakteri tersebut akan mengoksidasi etanol menjadi asam. Yang akan kita bahas kali ini adalah bioteknologi konvensional di bidang pertanian, yaitu ada kultur jaringan tumbuhan atau KJT. Kultur jaringan tumbuhan adalah
membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat yang sama persis seperti induknya. Nah, ini kalau kalian pernah lihat ya, ada botol, di dalamnya ada tanaman, itu adalah produk dari kultur jaringan tumbuhan. Kultur jaringan tumbuhan merupakan teknik mengkulturkan explant atau bagian tubuh tumbuhan pada media agar-agar yang ditambah nutrisi tumbuhan yang dalam kondisi steril atau suci dari hama dan penyakit. Kenapa sel tumbuhan bisa dikultur? Karena sel tumbuhan mempunyai plasmodesmata yang mempunyai sifat totipotensi. Totipotensi artinya daya regenerasi sangat tinggi sehingga bisa dikulturkan. Oke, kemudian proses bidang pertanian yang kedua ada pembastaran atau hibridisasi. Pembastaran atau persilangan merupakan perkawinan antara dua individu tanaman yang sejenis tetapi berbeda varietas atau varians. Nah, bisa dilihat ini adalah proses pembastaran atau hibridisasi. Pembastaran atau hibridisasi menghasilkan tanaman pangan varietas unggul. Contoh dari pembastaran adalah padi varietas X yang memiliki produksi gabah tinggi dan tidak cepat roboh dikawinkan dengan padi varietas Y yang memiliki sifat tahan hama dan umur panen pendek. Nah, hasil dari pembastaran atau hibridisasinya adalah padi varietas baru yang memiliki sifat perpaduan dari keduanya, yaitu produksi gabah tinggi, tahan hama, tidak cepat roboh, dan umur panen pendek. Nah, selanjutnya kita akan membahas produk pertanian yang lain adalah hidroponik. Hidroponik adalah teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Nah, bisa dilihat contoh dari hidroponik di sini adalah menggunakan air ya. Bercocok tanam di dalam pot atau wadah lainnya yang menggunakan air atau bahan yang bersifat porus seperti pecahan genting, pasir kali, batu, kerikil, spon, sabut kelapa, dan arang kayu. Selanjutnya kita akan bahas bioteknologi konvensional di bidang industri. Di bidang industri ada teknik bioremediasi, yaitu suatu proses pengelolaan limbah yang mengandung zat-zat yang berbahaya atau logam berat menjadi limbah yang kurang berbahaya. Nah, di sini adalah proses bioremediasi yang menggunakan mikroba. Mikroba yang digunakan adalah Xanthomonas campestris dan Pseudomonas foetida. Nah, sekarang kita bahas tentang bioteknologi konvensional di bidang pengobatan. Misalnya adalah pembuatan antibiotik penisilin yang digunakan untuk mengobati atau pengobatan dengan cara diisolasi dari bakteri dan jamur. Jamur yang dipakai adalah Penicillium notatum yang akan menghasilkan antibiotik penisilin. Selanjutnya ada pembuatan vaksin yang merupakan mikroorganisme yang toksiknya telah dimatikan bermanfaat untuk meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh. Selanjutnya kita bahas bioteknologi konvensional di bidang peternakan, yaitu misalnya pada domba angkon yang merupakan domba
berkaki pendek atau ceper dan bengkok sebagai hasil mutasi alami. Nah, ini contoh dari domba ankon. Kemudian ada contoh lain, yaitu sapi Jersey yang diseleksi oleh manusia agar menghasilkan susu dengan kandungan krim yang lebih banyak. Akan kita bahas kali ini adalah bioteknologi modern. Ilmu-ilmu pendukung dalam bioteknologi modern diantaranya adalah mikrobiologi, ilmu tentang mikroorganisme, ada biokimia, genetika, biologi sel, teknik kimia, dan enzimologi. Bioteknologi modern menggunakan alat yang canggih atau modern. Terdapat 4 prinsip dasar bioteknologi, yaitu yang pertama penggunaan agen biologi, kemudian menggunakan metode tertentu, dan dihasilkannya suatu produk turunan, dan melibatkan banyak disiplin ilmu. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan bioteknologi modern. Kelebihannya adalah hasil dapat diperhitungkan. Kelebihan yang lain adalah dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetika. Kemudian perbaikan genetik dapat dilakukan secara terarah. Kelebihan selanjutnya menghasilkan individu yang memiliki sifat baru atau tidak sama dengan sifat alaminya. Selanjutnya kita akan bahas tentang kelemahan atau kekurangan bioteknologi modern. Kelemahannya adalah biaya produksi relatif mahal. Kemudian kelemahan yang lain menjadikan jenis tanaman monokultur. Yang lain lagi menyebabkan degradasi gen jenis lokal, dan kelemahan yang lain adalah memerlukan teknologi canggih, serta pengaruh jangka panjang belum diketahui. Oke, sekarang kita bahas tentang rekayasa genetika. Apa itu rekayasa genetika? Rekayasa genetika adalah kegiatan manipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara membuat DNA baru. Manipulasi materi genetik dilakukan dengan cara menambah atau menghilangkan gen tertentu. Produk hasil rekayasa genetika adalah yang pertama tanaman transgenik, dan yang kedua adalah hewan transgenik. Kita bahas satu persatu ya. Tanaman transgenik. Tanaman transgenik adalah tanaman yang telah mengalami perubahan susunan informasi genetik dalam tubuhnya. Nah, ini contoh dari tanaman transgenik. Beberapa tanaman transgenik telah diaplikasikan untuk menghasilkan 3 macam sifat unggul, yaitu sifat unggulnya tahan hama, tahan herbisida, dan buah yang dihasilkan tidak mudah busuk. Selanjutnya kita bahas tahapan pembuatan tanaman transgenik. Yang pertama adalah identifikasi atau pencarian gen yang akan menghasilkan sifat tertentu.
atau sifat yang diinginkan. Tahap pembuatan yang kedua adalah gen yang diinginkan dapat diambil dari tanaman lain, hewan, cendawan, atau bakteri. Tahap selanjutnya, cloning gen menggunakan plasmid. Plasmid adalah lingkaran DNA pada bakteri. Nah, ini contoh dari tanaman transgenik. Vektor cloning atau plasmid di dalam bakteri ikut berkembang biak dengan bakteri sehingga menjadi banyak. Tahapan selanjutnya adalah apabila gen sudah banyak, maka akan dilakukan transfer gen asing terhadap bagian tumbuhan seperti daun. Selanjutnya, metode transfer inti yaitu transformasi DNA menggunakan bakteri Agrobacterium tumefaciens atau menggunakan elektroporasi dengan bantuan listrik. Nah, sekarang kita akan membahas hewan transgenik. Hewan transgenik adalah rekayasa genetik pada hewan bertujuan untuk menghasilkan hewan ternak yang memproduksi susu dan daging yang berkualitas, ikan yang cepat besar dan mengandung vitamin tertentu dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh. Yang akan kita bahas kali ini adalah teknik DNA rekombinan. Teknik ini adalah teknik untuk mengubah susunan DNA suatu organisme dengan menyisipkan gen asing ke organisme tersebut, sehingga diperoleh sifat baru yang tidak dimiliki sebelumnya. Teknik DNA rekombinan akan menghasilkan organisme transgenik. Proses DNA rekombinan terdiri dari yang pertama adalah isolasi DNA, yang kedua adalah transplantasi gen atau DNA, dan yang ketiga adalah memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel hidup. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, langkah-langkah proses isolasi DNA, yaitu yang pertama isolasi jaringan, yang kedua adalah pelisisan dinding sel dan membran sel, yaitu melisiskan dinding dan membran sel dengan pengerusan atau homogenasi. Yang ketiga adalah pengekstrasian dalam larutan. Kemudian yang keempat adalah purifikasi, yaitu pembersihan hasil ekstrak dan zat-zat lainnya. Dan yang kelima adalah presipitasi, yaitu bertujuan untuk mengendapkan protein histon sehingga untai DNA tidak lagi menggulung dan berikatan dengan protein histon sehingga DNA dapat terlihat jelas. Nah, ini adalah gambar dari teknik isolasi DNA yang terdiri dari isolasi jaringan, kemudian ada pelisisan membran, kemudian ada purifikasi, dan yang terakhir adalah presipitasi. Selanjutnya, tahap yang kedua adalah transplantasi gen atau DNA. Transplantasi gen dilakukan dengan cara menyambungkan gen yang telah diisolasi
ke dalam DNA plasmid atau lingkaran DNA yang terdapat pada bakteri sebagai vektor menggunakan enzim ligase. Cara menghafalkannya sama-sama L ya, ligase sebagai lem GNA. Nah, langkah yang ketiga adalah memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel hidup. DNA rekombinan dimasukkan ke vektor sel bakteri ataupun virus melalui pemanasan dalam larutan natrium klorida NaCl atau melalui elektroporasi. Nah, ini adalah gambar di mana DNA rekombinan ditempelkan ke dalam plasmid pada bakteri. Plasmid adalah lingkaran DNA yang terdapat pada bakteri sehingga ikut berkembang biak dan akhirnya memperbanyak diri.